Begitu juga Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sesuatu yang amat sangat penting diawalinya dengan sumpah. Bedanya kalau kita bersumpah menyebut Allah, sedangkan Allah bersumpah menyebut makhluknya yang besar. Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah demi bintang-bintang, wan najmi idza hawa. Allah bersumpah demi bumi, wal ardi. Allah bersumpah demi makhluk-makhluk yang besar. Tapi dalam surat Ad-Duha Allah bersumpah demi waktu, wad-duha. Dalam Al-Quran Allah bersumpah 6 kali demi waktu. Yang pertama waktu fajar, ketika masuk fajar shadiq. Fajar terbagi 2, satu namanya fajar shadiq, satu namanya fajar kadzib. Ketika masuk fajar Allah bersumpah, wal fajr walayalin ashr. Habis itu, habis masuk waktu fajar, masuk waktu subuh, was-subhi idza tanaffas. Habis masuk waktu subuh, masuk waktu duha, wad-duha. Habis itu masuk waktu siang, wan-nahari idza tajalla. Habis itu masuk waktu asar, wal asri innal insana lafi khusr. Habis itu masuk waktu malam. Waktu malam 2 kali. Wal laili idza yaghsha, wal laili idza saja. 6 kali Allah bersumpah demi waktu. Apa maknanya? Menunjukkan nikmat yang paling besar. Sampai-sampai Allah bersumpah 6 kali, itu adalah waktu. Maka jangan sia-siakan waktu. Dan orang yang paling waktunya bermanfaat adalah orang Islam. Yang menyatakan begitu bukan orang Islam. Kalau orang Islam mengatakan waktu kamilah yang paling banyak berisi, itu apologi, membela agamanya sendiri. Waktu yang paling banyak bermanfaat orang Islam, karena orang yang paling awal bangun orang Islam. Dia wajib bangun ketika fajar shadiq. Fajar kadzib belum. Fajar shadiq dulu orang sebelum ada jam dia bangun keluar rumah menengok sudah ada fajar shadiq atau belum. Sekarang tidak lagi, karena sudah ada jam yang disusun oleh lembaga Badan Hisab dan Ru'yah yang ada di Kementerian Agama. Itulah yang mengeluarkan waktu jam sholat selama setahun. Kita tinggal ikut saja, maka kita pakai itu hari. Lalu kemudian waktu yang pertama kali nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali nanti ditanya pada hari kiamat adalah salat. Yang pertama kali ditanya salat. Nanti habis tausiah baru bagi. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah salat. Yang pertama kali dihisab, ditanya tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah waktu. Kenapa yang pertama ditanya Allah itu waktu? Karena nikmat yang pertama diberinya waktu. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40 hari dalam bentuk cairan. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Hilangkan eko mik. 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. 40 hari dalam bentuk daging. 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. 40 120 hari. 4 bulan. 4 bulan umur kandungan, yursalul malaku, dikirimkan malaikat. Malaikat membawa ruh. Jadi ruh sudah siap. Ruh kita dengan ruh emak kita sama tuanya di alam arwah. Bedanya dia duluan dikirimkan, sedangkan ruh kita menunggu. Lalu kemudian ruh kita dikirimkan pula masuk. Akhirnya berjumpa ruh dengan jasad.
Itulah pertama kali kita mendapatkan waktu. Biasanya orang menghitung, mengukur waktu itu ketika dia lahir ke dunia. Waktu dihitung bukan waktu lahir di dunia. Waktu dihitung ketika roh berjumpa dengan jasad. Di saat roh berjumpa dengan jasad, ekonya bukan suaranya dikecilkan. Eko itu untuk penyanyi dangdut. Karena menggema dia apa ke telinga kita dibuat. Empat 40 hari dalam bentuk cairan, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 120 hari umur kandungan, berjumpalah ruh dengan jasad. Itulah pertama kali kita dapat waktu. Dapat harta nanti setelah lahir ke dunia, dapat harta warisan, bertanam kebun sawit, bertanam getah karet, baru dapat harta, berdagang, berniaga, merantau. Dapat istri nanti setelah akil balik, menikah, dapat anak. Nikmat yang pertama yang kita dapat nikmat waktu. Kita menyebutnya umur. Makanya nanti waktu kita mati pun itu dulu yang pertama ditanya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatu. Tapi dalam hadis Ustaz yang pertama kali ditanya sholat. Itu ibadah. Nikmat pertama yang ditanya ibadah sholat, zakat, puasa nanti. Tapi masalah nikmat yang diberikan Allah adalah la tazulu qadama 'abdin. Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri hatta yus'al, sampai dia disoal. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umurnya kemana saja dihabiskan. Jadi semua umur kita ini nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara merubah supaya umur kita ini bernilai ibadah? Maka dalam Islam diajarkan menyebut nama Allah. Kalau sudah disebut nama Allah, yang bukan ibadah berubah menjadi ibadah. Makan itu bukan ibadah. Binatang pun maaf cakap makan. Orang kafir pun makan. Tapi makan kita menjadi ibadah. Disebut nama Allah. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.